Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Bubat menimbulkan polemik identitas yang masih berlanjut hingga sekarang. Perang Bubat adalah pertempuran antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara kerajaan Majapahit. Luka harga diri masyarakat Sunda karena peristiwa Bubat terwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan yang kental. Akan tetapi, historisitas Perang Bubat masih dipertanyakan, apakah benar terjadi? Sekian banyak bukti artefak arkeologi, folklor lisan ataupun kronik sejarah, beberapa ilmuwan masih mempertanyakannya dengan argumen yang tidak jelas. Sumber sejarah mengenai peristiwa itu sebenarnya tidak banyak. Dari 30 prasasti di Sunda dan 20 prasasti di Majapahit, tidak ada satupun yang menjelaskan tentang Perang Bubat. Sumber terkait Perang Bubat kebanyakan diperoleh dari sastra. Kisah sastra itu terdapat dalam Carita Parahyangan di abad ke-16, Cerita Perang Bubat di Kidung Sunda, dan di Kitab Pararaton. Salinan tertua Pararaton yaitu pada abad ke-17, Kitab Pararaton sendiri diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-15. Lalu bagaimana Perang Bubat berdasar Cerita Parahyangan? Berdasarkan Carita Parahyangan, Perang Bubat terjadi karena pilihan Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Raja Sunda, yang lebih memilih menikah dengan orang Jawa daripada orang Sunda, meskipun ada beberapa pria dari Sunda yang juga melamarnya. Pilihan Dyah Pitaloka memicu konflik yang berujung pada Perang Bubat di Majapahit. Carita Parahyangan menyoroti pilihan putri Sunda sebagai penyebab utama terjadinya perang, bukan karena keserakahan Gajah Mada atau motif politik lain. Lalu bagaimana Perang Bubat berdasarkan cerita Kidung Sunda? Hayam Wuruk, Raja Majapahit, ingin menikahi Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda. Gajah Mada, Patih Majapahit, melihat ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda dan memaksa rombongan Sunda untuk tunduk sebagai bawahan Majapahit. Rombongan Sunda, termasuk Maharaja Linggabuana, tiba di Bubat dan ditempatkan di Pesanggerahan. Terjadi perselisihan antara utusan Sunda dan Gajah Mada. Gajah Mada bersikeras agar Sunda mengakui kedaulatan Majapahit, tetapi Maharaja Linggabuana menolak dan memilih untuk berperang demi kehormatan. Perang tidak seimbang terjadi antara rombongan pengantin Sunda dan pasukan Majapahit yang jauh lebih besar. Setelah ayahnya dan seluruh rombongan tewas, Dyah Pitaloka melakukan bunuh diri untuk menjaga kehormatan. Lalu bagaimana Perang Bubat berdasarkan Kitab Pararaton? Dalam Kitab Pararaton, Perang Bubat digambarkan sebagai tragedi yang terjadi karena perselisihan antara rombongan pengantin dari kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit di Bubat. Perang ini dipicu oleh ambisi Gajah Mada yang ingin menjadikan Dyah Pitaloka Citraresmi, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisuri Hayam Wuruk, bukan sebagai istri yang sederajat. Akibatnya, seluruh rombongan Sunda, termasuk Prabu Maharaja dan para bangsawan, tewas dalam pertempuran. Dyah Pitaloka Citraresmi kemudian memilih bunuh diri untuk menjaga kehormatan diri dan kerajaannya. Terkait sumber-sumber yang menceritakan peristiwa Perang Bubat, sumber itu bukanlah sumber primer melainkan sekunder. Karena peristiwa itu terjadi pada abad ke-13, sementara Kitab Pararaton diperkirakan ditulis pada abad ke-15, sedangkan Carita Parahyangan pada abad ke-16. Dalam sejarah, sumber primer adalah dokumen atau benda yang dibuat pada saat peristiwa sejarah terjadi, memberikan informasi langsung dari masa lalu. Sumber sekunder adalah interpretasi atau analisis dari sumber primer yang ditulis setelah peristiwa tersebut. Sumber primer mendekati peristiwa secara langsung, sementara sumber sekunder memberikan konteks dan analisis dari sumber primer. Jadi Perang Bubat belum bisa dipastikan kebenarannya nyata atau bukan. Sekian dari Sisa Peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.